warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Lailatus Solihah, kakak dari Pendidikan Fisika Universitas Jember. Kali ini kakak mau ngajak kalian belajar tentang konsep gerak materi kelas 10 semester 1. Kali ini sebelum pembelajaran, kakak pingin kalian buat perhatiin gambar berikut ini. Gambar apa ini? Ya, gambar seseorang sedang bergerak karena dia berlari. Kalau yang ini? Ya, betul sekali. Gambar seseorang bergerak karena dia berenang. Nah, dari kedua gambar menunjukkan bahwa seseorang itu melakukan kegiatan bergerak. Nah, pertanyaannya, kapan sih benda itu dikatakan bergerak? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kakak minta kalian buat bayangin ketika kalian berada di sebuah kereta yang melaju melewati stasiun. Nah, seseorang yang berada di stasiun melihat kalian sedang bergerak dengan kereta. Begitupun sebaliknya, kalian melihat seseorang yang berada di stasiun bergerak berlawanan arah dengan kalian. Nah, secara konsep, gerak itu bersifat relatif, tergantung dengan pengamat dan juga titik acuannya. Untuk lebih jelasnya, kita pelajari konsep gerak selanjutnya ya. Gerak adalah perpindahan suatu benda dari satu posisi ke posisi lainnya, yang artinya benda memiliki titik acuan. Apa sih titik acuan itu? Titik acuan adalah titik awal benda. Contohnya, sebuah mobil dari titik acuan A atau titik awal A bergerak ke titik B atau titik akhir. Nah, adik-adik, yang perlu kalian ketahui, benda yang bergerak pasti memiliki lintasan-lintasannya. Nah, berdasarkan lintasannya, gerak dibedakan bermacam-macam. Yang pertama, gerak lurus. Yang kedua, gerak parabola. Dan selanjutnya, gerak melingkar. Namun, pada kali ini kita akan membahas lebih detail tentang gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak yang lintasannya berupa garis lurus. Contohnya, mobil yang sedang berjalan. Adapun unsur-unsur gerak yang kalian harus ketahui, yaitu yang pertama, 1. Jarak dan perpindahan. Jarak adalah panjang lintasan suatu benda yang ditempuh selama ia bergerak. Sedangkan perpindahan adalah perubahan posisi suatu benda selama ia bergerak. Untuk membedakan jarak dan perpindahan, lebih jelasnya kita lihat contoh soal berikut. Sebuah mobil bergerak 20 km ke kanan, lalu berbalik arah 8 km ke kiri, hingga akhirnya berhenti. Maka, berapakah jarak dan perpindahannya? Pergerakan mobil sejauh 2 km ke kanan, kita asumsikan titik A ke B. Lalu berbalik arah ke kiri, kita asumsikan titik C. Untuk mencari jaraknya, sebelumnya kita ketahui jarak merupakan panjang lintasan. Sehingga untuk menjawab soal ini, maka jaraknya adalah dari titik A ke B ditambah B ke C, yaitu 20 km ditambah 8 km, sehingga jarak yang ditempuh mobil yaitu 28 km. Sedangkan perpindahannya yaitu dari titik A ke B dikurangi titik B ke C, 20 km dikurangi 8 km, sehingga perpindahannya sejauh 12 km. Kelajuan adalah perbandingan antara jarak yang ditempuh dengan waktu yang dibutuhkan benda. Sedangkan kecepatan adalah perpindahan suatu benda dibagi dengan selang waktunya. Selanjutnya, percepatan dan perlambatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan waktu di setiap waktunya. Nah, bedanya kalau percepatan yaitu kecepatannya yang ditambah, sedangkan perlambatan adalah kecepatannya yang dikurangi. Nah, adik-adik, gerak lurus dibagi menjadi dua. Yang pertama, GLP atau gerak lurus beraturan. Yang kedua,
GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. GLB atau gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan konstan atau tetap. Nah, berikut ini rumus dari GLB. V merupakan kecepatan dengan satuan meter per sekon. S sama dengan jarak dengan satuan meter. T merupakan waktu dengan satuan sekon. Berikut ini contoh soal GLB. Sebuah benda bergerak dengan kecepatan tetap 8 meter per sekon. Berapakah waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 80 meter? Nah, di sini diketahui jaraknya sepanjang 80 meter. Untuk kecepatannya 8 meter per sekon. Nah, untuk mencari waktunya, maka S per V 80 meter per 8 meter per sekon, sehingga waktunya 10 sekon. GLBB atau gerak lurus berubah beraturan adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus namun kecepatannya berubah-ubah. Nah, untuk GLBB ini dibagi menjadi dua, GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Nah, GLBB dipercepat contohnya ketika benda jatuh dari atas. Untuk GLBB diperlambat, contohnya ketika kita melemparkan bola ke atas. Berikut ini rumus dari GLBB. Nah, untuk keterangannya, VT merupakan kecepatan akhir benda dengan satuan meter per sekon. Dan V0 merupakan kecepatan awal benda dengan satuan meter per sekon. Dan S merupakan jarak dengan satuan meter, sedangkan A merupakan percepatan atau perlambatan dengan satuan meter per sekon, dan T adalah waktu dengan satuan sekon. Berikut contoh soal GLBB. Sebuah benda bergerak lurus dengan besar kecepatan awal 10 meter per sekon. Benda tersebut diberi percepatan sebesar 2 meter per sekon kuadrat. Tentukan besar kecepatan dan jarak yang ditempuh saat benda tersebut telah bergerak 5 sekon. Nah, diketahui kecepatan awal atau V0 sama dengan 10 meter per sekon. Dengan percepatan A 2 meter per sekon kuadrat dan waktunya 5 sekon. Nah, untuk mencari kecepatan gerak benda, maka VT sama dengan V0 plus AT. V0-nya 10 dimasukkan plus 2 dikali 5, sehingga kecepatannya adalah 20 meter per sekon. Selanjutnya, jarak yang ditempuh. ST sama dengan S0 plus V0T plus setengah AT kuadrat. Di sini V0-nya tadi 10 meter per sekon. Waktunya 5 ditambah setengah kalikan 2 kali 5 kuadrat. Sehingga jarak yang ditempuh 75 meter. Sekian dulu ya penjelasan dari kakak, semoga bermanfaat dan buat adik-adik selalu jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.